Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa dulu, mulai. Selesai, bisa dimulai aja. Hari ini mata pelajarannya masih sama di hari Jumat, yaitu teknik pengolahan audio video. Oke, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Kita agar bisa terus melakukan pembelajaran seperti ini dan nantinya akan belajar di sekolah ya, semuanya gitu. Dan jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan untuk COVID-19 ya, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke, siapa yang belum absen? Wah, masih ada 15 orang nih yang belum absen, nggak apa-apa. Masih bisa waktu absen kok. Di sini ada Ahmad Fauzi nih belum absen, ada Dastian, Najwa belum nih, dan yang lainnya segera absen ya. Masih dikasih waktu sampai pertemuan ini selesai. Oke, udah mulai banyak yang absen. Ini yang sudah absen semuanya udah ada Abdurrahman, Alvin, Agnia, Elvira, dan lainnya sebagainya. Yang belum ini nih, Ahmad Fauzi, Fauzi Septiansyah, Saskia, Aprilia, M. Hafiz, Valentino, Aska, Najwa, Zaki, Dastian, Rizky Antoni yang belum absen, segera absen ya, tinggal diklik aja hadir dan tidak hadirnya. Oke, kita lanjut ya. Materi sebelumnya itu kan kita tentang pembahasan kamera ya. Kamera. Nah, kamera itu kan yang biasa kita gunakan tuh ada kamera handphone ya kan ya. Ada kamera DSLR, ada kamera saku atau kamera pocket gitu. Yang paling sering kalian gunakan itu kamera yang mana? Kamera handphone, Pak. Kamera handphone, iyalah pasti banget itu kamera handphone. Apalagi di kondisi yang seperti sekarang ini kan, handphone itu udah jadi main gadget gitu ya kan, atau perangkat yang paling utama. Karena kita ngapa-ngapain juga pasti pakai handphone. Ya, belajar pakai handphone, belanja pakai handphone gitu ya. Bahkan naik angkutan umum pun kita juga pakai handphone. Nah, perangkat dari handphone itu, saya mau bertanya di sini ada nggak sih yang mau jadi fotografer gitu? Saya Pak. Atur. Iya Pak. Atur mau jadi fotografer. Iya Pak. Kenapa Atur mau jadi fotografer? Pertama dari kelas 9 saya awal udah suka sama fotografi sama videografi. Terus kayak udah lama udah kebiasa gitu, jadi kayak udah mendalami gitu Pak. Terus masuk jurusan multimedia juga kebetulan ada materinya, jadi kebetulan aja. Jadi ya. Jadi sesuai passion ya? Iya Pak, sesuai. Ada lagi yang mau jadi fotografer? Sebelum kita masuk ke materi, saya mau nanya nih. Di sini yang selain Atur dan Farhan biasa ngambil gambarnya itu seperti apa nih? Coba yang lain. Pakai HP doang, Pak. Pakai handphone. Nah, terus kalau mau ngambil gambar tuh gimana ngambilnya? Biasanya sih kan palingan cuma yang buat tes itu doang, Pak. Jadi kalau misalkan ada abang saya habis mesen baju di online gitu, dia minta tolong fotoin bagus apa enggak gitu doang sih Pak paling. Oh, kayak gitu. Berarti menggunakan handphone untuk memfoto suatu produk gitu ya kan. Ada lagi yang lain? Gimana cara foto? Saya biasanya pakai Angel. kamera gitu. Terus kalau saya tuh biasanya ada yang menurut saya estetik gitu, yang enak buat difoto, saya langsung Estetik. foto. Estetik ya. Iya, langsung kayak ini kayaknya objeknya lagi estetik nih, lagi bagus nih, jadi langsung foto. Kekinian ya, Instagramable ya kan ya. Iya, benar. Oke, nah bagus semua nih. Berarti setidaknya
kalian semua nih sudah pernah lah ya mengambil gambar ya, nggak mungkin nggak pernah, tiap hari kan pasti pakai foto lah ini itu. Cuman yang biasanya kalian lakukan itu kan mungkin belum belum sesuai dengan teknik, belum sesuai dengan pengambilan gambarnya itu gimana sih yang benar gitu. Kalau kata Angel yang estetik itu bisa dengan menggunakan teknik, atau juga bisa juga yang enggak gitu, yang enggak pakai teknik tapi kelihatannya estetik gitu. Kelihatannya estetik dan enak gitu dilihat, dan enak itu bisa jadi konsumsi publik yang wah keren nih. Dan kalau kita upload di sesuatu media kita gitu, jadi yang like banyak. Itu kan tujuan kalian post di Instagram kan ya, biar yang like-nya banyak, yang lihatnya banyak gitu. Jadi ada sudut kamera objektif, kamera subjektif, dan satu lagi adalah sudut kamera dari point of view. Oke, tadi beberapa orang sudah ada yang pernah mengambil gambar ya. Ada yang sudah menerapkan teknik, ada yang sudah sudah menerapkan untuk estetikanya gitu. Ada juga yang hanya foto untuk foto keperluan aja gitu. Kayak tadi Zidan ya, untuk kakaknya yang mau jualan ya. Keren. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, nih. Makanya tadi sebelum saya mulai, saya mau tanya ke kalian nih, di sini ada nggak mau yang jadi fotografer? Karena dari tujuan dari mata pelajaran ini adalah salah satunya adalah untuk kalian agar menjadi fotografer yang handal gitu ya kan. Oke, jadi sudut pengambilan gambar itu adalah sudut pengambilan tertentu yang diterapkan pada kamera untuk membidik objek. Jadi angle ya kan, bahasa Inggrisnya tuh angle. Nah, angle ini tuh diterapkan untuk mengambil objek nih. Objeknya tuh harus seperti apa gitu. Apakah objeknya itu dari bawah, dari atas, objeknya diam atau bergerak, objeknya gelap atau terang. Nah, itu diatur di sini. Jadi bagaimana sih kita mengambil gambar yang sesuai dengan teknik gitu. Teknik pengambilan gambar yang akan dipelajari ya. Yang akan dipelajari di mata pelajaran ini. Selanjutnya, ini yang tadi disebutkan, yang kita mulai dari kamera objektif. Misalkan di depan saya ada laptop nih. Sudut kamera objektif ini ada 5 ya. Yang pertama ada bird eye view. Yang kedua ada high angle. Yang ketiga ada low angle. Yang keempat ada eye level. Dan yang terakhir ada frog eye. Oke, lanjut ya. Yang pertama, bird eye. Nah, teknik pengambilan gambar ini dilakukan dari atas ketinggian. Ini contoh penerapan dari bird eye. Ini kalau ini contoh yang dari Jakarta ya. Saya ngambil dari cuplikan dari film Avenger ya. Di sini ada tokoh superhero Thor sama Captain America. Nah, dia dilihatnya dari atas ke bawah. Nah, ini untuk contoh-contoh lainnya ini. Nah, ini untuk high angle dan ini adalah low angle. Cukup jelas ya? Teknik pengambilan gambar ini ada sudut pengambilan gambarnya itu yang pertama ada eye level, yaitu dia itu kameranya tuh sejajar sama matanya objek, mata si objek. Sedangkan ini ada yang namanya frog eye. Frog eye ini sudut pengambilan gambarnya sebatas mata katap. Nah, ini contoh dari eye level. Ini contoh dari frog eye. Nah, ini sudut kamera subjektif. Namanya juga subjektif, berarti dia menilai dari seseorang itu. Nah, misalkan ini contohnya itu saya sebagai pengisi panggung. Nah, pengisi panggung atau orang yang lagi di atas panggung. Nah, berarti sudut pandang saya ke penonton tuh seperti ini nih. Wah, di penonton tuh ada lagi begini, pada ngeliat semua ke saya gitu. Lanjut ya. Nah, ini sudut kamera subjektif ya. Jadi ada cara yang dilakukan adalah kamera sebagai penonton. Kamera sebagai penonton. Ini untuk sudut kamera subjektif. Berikutnya ada point of view. Nah, point of view itu adalah gabungan antara objektif dan subjektif. Nah, ini mirip-mirip sama subjektif. Bedanya kalau dia kameranya subjektif, dia itu lebih ke objek dan lingkungan. Sedangkan kalau point of view lebih ke one by one. Misalkan kayak orang diskusi nih, berdialog. Nah, kalau berdialog itu dia ke point of view.
Sedangkan kalau yang ini para penonton itu subjektif. Sedangkan ini kan kalau ini point of view berarti dia dari subjek ke subjek lain. Kira-kira gitu ya. Oke, sampai di sini cukup jelas. Apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Kerjakan ini. Itu membuat video tentang pengambilan gambar pada sudut pandang pengambilan gambar. Ini kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan, Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Yang pertama, kalian ini yang dikerjakan hari ini yaitu mendiskusikan tentang proyek video. Nah, jadi tugas akhirnya, pada akhirnya nanti kalian membuat video tentang sudut pengambilan gambar. Nah, sudut pengambilan gambarnya tuh seperti apa? Jadi sederhana aja. Jadi dari foto-foto yang kalian buat itu nanti tergantung dari kelompoknya ya. Nanti saya bagi kelompok dan masing-masing kelompok itu dapat bagian apa. Nanti dapat bagian apa. Nah, nanti di foto-foto nih. Di foto-foto kalian nanti berkelompok, diskusikan nih. Nanti mau kayak gimana tuh videonya. Nah, dari foto itu dibuat video dengan cara dikumpulkan foto-foto itu. Foto-foto itu dikumpulkan, nanti diedit. Jadi nanti kalian bikinnya tuh banyak. Satu teknik, misalkan ada satu kelompok yang dapat eye level. Nah, itu tekniknya seperti apa? Dijelaskan boleh dalam bentuk foto, semuanya dalam bentuk foto ya. Tapi kalau kalian mau nambahkan pakai video juga nggak apa-apa. Jadi ngambil video itu nggak apa-apa. Tapi kalau mau intinya kita ngambilnya foto. Jadi yang penting di fotonya itu dulu. Nanti di situ di videonya, di foto itu dijelaskan. Nah, ini kalau ini tentang pengambilan gambar eye level misalkan gitu. Eye level adalah itu dibikin sebagus mungkin dalam videonya. Nah, yang akan didiskusikan hari ini. Jadi hari ini kalian hanya diskusi aja nanti diskusi kelompok di PowerPoint yang akan saya share. Nah, di PowerPoint itu nanti kalian dibikin poin-poinnya tentang misalkan hari ini mau bikin apa, tentang teknik pengambilan apa, dijelaskan teknik pengambilan apa. Nah, nanti dibikinnya videonya mau seperti apa. Nah, terus nanti dibikin job desk-nya itu seperti apa. Nanti di dalam diskusi kelompok tersebut. Nah, untuk pertemuan berikutnya itu saya mau lihat proses editingnya tuh sampai mana. Nanti di-share, diedit pengumpulan bahan-bahannya, finishingnya gitu. Saya mau lihat. Nah, pertemuan berikutnya lagi itu dipresentasikan. Dipresentasikannya itu dalam bentuk video. Jadi bukan presentasi PPT yang tadi ya, bukan yang dalam itu bukan. Itu hanya saya mau lihat progresnya hari ini seperti apa. Lihat tugas ya. Nah, nanti di sini ada bagian yang namanya lembar kerja peserta didik, nanti bisa di-download. Ini untuk kelompoknya ya. Saya share, saya masukkan ke grup chat. Ini untuk kelompok yang udah kalian kasih ke saya. Nah, di bawahnya ini ada link untuk link slide-nya. Nah, jadi masing-masing kelompok nih masuk ke link ini. Silakan masuk ke slide masing-masing. Nanti saya sambil melihat masing-masing kelompok tuh slide-nya diskusinya ya. Ini saya masuk ke kelompok 1. Najwa Seviana. Iya, Pak. Apakah ada kesulitan? Sejauh ini belum sih, Pak. Nanti kalau sulit saya nanya deh, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Sudah lebih dari 2 menit nih. Yang siap dipresentasikan kelompok 4 kayaknya siap nih. Mbak, langsung aja di kelompok 4. Alvin. Silakan Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok saya, kelompok 4, video yang saya akan bikin itu seperti video penjelasan kayak kalau kalian pernah nonton channelnya Calon Sarjana yang waktu dulu, seperti itu sih. Keren. Udah punya channel banyak. Jadi awal-awal itu kita perkenalan dulu. Setelah ada perkenalan atau pembukaan istilahnya,
baru kita masuk ke dalam pengertian teknik terlebih dahulu. Terus nanti sebisa mungkin videonya juga teksnya nggak terlalu kaku, jadi pasti nanti ada sedikit joke di dalamnya. Oh iya, Jadi kayak di bisa calon mungkin biar sarjana ya. nanti kalau udah, biasanya kalau dari akhir nanti kita tanya mana dari kamu yang pernah coba dari 3 teknik ini, apakah yang ini dan segala macam. Nanti kita kayak bikin sebuah pertanyaan buat para yang nonton gitu istilahnya. Dari pertemuan hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Ya, jadi saya mau menyimpulkan hari ini itu belajarnya tentang sudut pengambilan gambar, terus sama berdiskusi tentang tugas yang diberikan Pak Tama tadi, Oke. tentang Terus? tugas apa tadi, kelompok yang dibagi, terus pembagian kelompok, masing-masing anggota kelompok ada tugasnya masing-masing. Tadi terus juga baru ininya doang, ada sketsanya doang untuk video yang akan dibuat. Itu aja sih, Pak. Oke, bagus. Oke, Catur. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih untuk Raffi Catur. Untuk pertemuan berikutnya, videonya sudah harus ditampilkan ya, apa namanya, progresnya udah sampai mana gitu. Jadi ini kurang lebih sampai pertemuan 2 minggu ke depan ya untuk benar-benar dipresentasikannya ya. Tapi apa namanya, saya mau lihat nih progres berikutnya seperti apa ya. Nanti bisa di screenshot aja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pertemuan hari ini. Terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi. Semuanya hadir semua ya, alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Dan jangan lupa jaga protokol kesehatannya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat buat kita semua. Berdoa, mulai. Selesai. Jangan lupa dikumpulkan ya tugasnya. Terima kasih. Salam untuk orang tua kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak.